Halo teman-teman, sebelumnya kita sudah bahas tentang teknologi layar AMOLED dan di video lainnya kita juga sudah bahas tentang siapa produsen layar OLED ataupun AMOLED terbesar di dunia. Menurut Wikipedia, jenis layar secara garis besar terbagi pada 5 jenis, yaitu CRT, DLP, Plasma, LCD, dan OLED. Khusus di dunia industri layar ponsel, lebih banyak menggunakan jenis LCD dan OLED, sisanya banyak digunakan untuk layar yang lebih besar, seperti layar TV. LCD kalau kita telusuri lagi akan terbagi pada 4 jenis yang terdiri dari LCD, TNTFT LCD, PLS TFT LCD, dan IPS LCD. Di mana semua jenis layar ini bekerja terdiri dari susunan kristal cair yang disinari dari belakang. Dengan kata lain, semua jenis LCD ini membutuhkan cahaya latar atau backlight. Dan yang sekarang sudah mulai di-upgrade, sekarang sudah menggunakan mini LED dengan ukuran yang lebih kecil hingga bisa dipasang dalam jumlah yang besar, sehingga bisa memaksimalkan untuk akurasi warna, di mana hal ini menjadi kelemahan dari semua jenis layar LCD. Hal ini sudah dilakukan pada tablet iPad Pro 12.9 yang menggunakan layar IPS LCD dengan memasang 10.000 mini LED sehingga kontras rasio dan tingkat kecerahan layar dan akurasi warna dapat ditingkatkan. Sementara OLED adalah singkatan dari Organic Light Emitting Diode atau dioda cahaya organik yang adalah sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED banyak digunakan dalam teknologi pada aplikasi tampilan layar atau sensor. Teknologi ini terkenal fleksibel dengan ketipisan yang mencapai kurang dari 1 mm. Dalam perkembangannya, OLED memiliki banyak turunan, seperti OLED, AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, dan masing-masingnya juga memiliki variannya masing-masing. Tapi dalam bahasan kita ini, kita akan kerucutkan pembahasan kita pada dua jenis layar yang populer digunakan untuk layar ponsel, yaitu IPS LCD dan AMOLED. Walaupun teknologi AMOLED di dunia smartphone banyak menawarkan kelebihan dari jenis panel layar lainnya, tapi banyak menilai jenis layar ini tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan banyak pengguna lebih memilih jenis layar lain, seperti layar IPS. Perbandingan layar AMOLED dan IPS memang menjadi salah satu topik perdebatan yang menarik di tengah perkembangan industri smartphone. Meski sama-sama cukup dominan di dunia pasar smartphone, kedua teknologi layar tersebut membawa sejumlah perbedaan spesifikasi dan keunggulan masing-masing yang layak untuk kita cermati sebelum kita membeli sebuah smartphone. AMOLED AMOLED merupakan penyempurnaan dari perpaduan antara teknologi OLED dan Active Matrix TFT LCD konvensional. Teknologi ini menggunakan metrik aktif yang dapat mengatur setiap piksel secara satu persatu dan mengandung molekul organik yang dapat menghasilkan cahaya apabila dialiri listrik. Sehingga teknologi layar ini tidak lagi memerlukan cahaya latar seperti halnya di layar IPS. Yang selanjutnya dalam teori, AMOLED ini mampu menghemat daya hingga 40% lebih hemat dibandingkan dengan teknologi layar lainnya. Tapi di pengalaman pengguna malah sebaliknya, kebanyakan ponsel menggunakan layar AMOLED beserta turunannya malah lebih boros dalam penggunaan daya apabila dibandingkan dengan ponsel yang menggunakan layar IPS. Sementara IPS merupakan sebuah panel layar yang masuk dalam keluarga LCD. Komponen dan kerja layar IPS mirip seperti layar LCD lainnya, yang masih memerlukan lampu backlight sebagai sumber cahaya dan terdiri dari susunan kristal cair. Seperti yang disebutkan tadi, layar LCD memiliki kelemahan pada kontras rasio dan tingkat kecerahan dan akurasi warna. Tapi hal ini tidak terjadi pada layar AMOLED, sehingga layar OLED atau AMOLED memiliki kekayaan warna yang lebih daripada layar IPS. Pada dasarnya, layar AMOLED menampilkan warna dan kontras yang lebih tajam dengan menyalurkan aliran listrik melalui bahan organik pada piksel untuk menghasilkan cahaya langsung tanpa memerlukan lapisan pencerah tambahan atau cahaya latar. Sementara layar IPS menggunakan lapisan kristal cair untuk mengontrol arah cahaya dari backlight yang memungkinkan tampilan lebih konsisten dari berbagai sudut. Berikutnya kita akan telusuri lebih jauh perbedaan antara layar IPS dan AMOLED. Blue light. Salah satu keunggulan yang turut ditawarkan dari teknologi panel AMOLED adalah kemampuan untuk mengatasi efek blue light secara optimal. Efek blue light sendiri merupakan efek cahaya biru yang memiliki panjang gelombang pendek dan intensitas tinggi sehingga dapat mempengaruhi ritme jam biologis tubuh dan kesehatan mata. Bahkan panel AMOLED yang dikembangkan oleh Samsung yaitu Dynamic AMOLED 2X didesain untuk meminimalisir efek blue light
yang dipancarkan dari smartphone dengan mengurangi intensitas cahaya biru pada panjang gelombang antara 415 hingga 455 nanometer dan diklaim mampu mengurangi efek blue light hingga 42% tanpa perlu mengurangi warna layar. Namun hal ini tidak ditemukan di layar IPS sehingga mata akan terasa cepat lelah dan perih saat menggunakan ponsel dengan layar IPS, sehingga hal ini perlu dijadikan pertimbangan untuk memilih jenis ponsel. Fleksibilitas. Fleksibilitas layar merupakan faktor penting dalam estetika sebuah smartphone. Salah satu perbedaan antara layar AMOLED dan IPS terletak pada ketebalan layarnya. Layar OLED ataupun AMOLED cenderung memiliki ketebalan layar yang lebih tipis, sehingga menjadikannya terbilang lebih fleksibel dan adaptif dibanding dengan layar IPS. Maka tidak heran di ponsel kelas menengah ataupun flagship banyak menggunakan jenis panel layar AMOLED ataupun OLED dengan layar lengkung atau curve atau dilipat alias foldable screen. Tapi untuk panel layar IPS rata-rata selalu berbentuk datar atau flat karena IPS memiliki ketebalan dan lapisan yang lebih banyak dari layar AMOLED, sehingga tidak fleksibel untuk didesain. Untuk jenis layar IPS, fingerprint selalu terpisah dengan layar, kadang ditempatkan di belakang ataupun di frame ponsel. Sementara untuk ponsel yang mengusung layar OLED ataupun AMOLED, rata-rata fingerprint terletak di dalam layar. Kontras rasio. Layar OLED ataupun AMOLED tidak membutuhkan lapisan backlight karena setiap pikselnya dapat menghasilkan cahayanya sendiri, dan piksel dengan warna hitam dapat dimatikan sepenuhnya, sehingga layar mampu menampilkan warna hitam yang sangat pekat. Berbeda dengan layar IPS LCD yang backlightnya yang selalu menyala sehingga warna hitam pada layarnya terlihat lebih keabu-abuan dan tidak sepekat layar di AMOLED. Artinya, jika layar smartphone menampilkan warna hitam yang sangat pekat, kemungkinan besar layar tersebut menggunakan layar AMOLED ataupun OLED atau turunan dari OLED lainnya. Tapi dalam perkembangannya, kontras yang diberikan oleh panel layar IPS sudah hampir menyamai layar OLED ataupun AMOLED. Konsumsi daya. Pada dasarnya, layar IPS menggunakan lapisan backlight LED sebagai sumber cahaya internalnya. Hal itu membuat lapisan backlight tetap menyala saat layar aktif walaupun menampilkan warna hitam. Dan hal ini beda dengan layar OLED ataupun AMOLED saat menampilkan visual warna hitam. Piksel yang dapat menghasilkan cahaya tersebut dapat dimatikan sepenuhnya saat menampilkan warna hitam, sehingga AMOLED jauh lebih unggul dalam hal efisiensi daya dari panel layar IPS. Hal inilah kenapa pakai ponsel layar OLED atau AMOLED lebih dianjurkan menggunakan wallpaper gelap atau dark mode karena ponsel dapat melakukan efisiensi daya yang sangat baik, jauh melebihi layar IPS. Tapi AMOLED juga bisa menjadi lebih boros dalam hal penggunaan daya, yaitu saat menggunakan layar atau tema berwarna putih ataupun terang. Reproduksi warna. Jika ditanya mengapa AMOLED dianggap lebih superior dibanding IPS, salah satu alasannya adalah karena layar OLED atau AMOLED mampu menampilkan warna yang lebih baik dibandingkan dengan IPS LCD. Secara kualitatif, layar OLED ataupun AMOLED memiliki gamut warna 90% dari ruang warna Adobe RGB, yang terbilang lebih tinggi hingga 20% dibandingkan ruang warna dalam layar IPS. Selain itu, kemampuan layar AMOLED untuk mencapai kontras yang sangat tinggi juga membuatnya memperlihatkan gambar dengan kejelasan dan ketajaman yang luar biasa. Oleh karena itu, keunggulan ketajaman visual tersebut menjadi alasan utama mengapa AMOLED dianggap lebih unggul dari layar IPS. Risiko bar-in. Saat layar menampilkan gambar statis di satu lokasi dalam jangka waktu yang lama, gambar tersebut dapat membekas secara permanen dalam bentuk bayangan. Fenomena ini biasanya disebut sebagai bar-in. Secara umum, panel AMOLED lebih rentan terjadinya bar-in dibandingkan dengan panel layar IPS. Jadi misalnya teman-teman sering bermain game RPG dengan tampilan HUD yang statis hingga 8 jam sehari, maka panel layar tipe AMOLED mungkin lebih rentan terhadap retensi gambar yang dapat menyebabkan bar-in sementara. Ada juga kemungkinan bahwa bayangan sementara ini dapat berubah menjadi bar-in secara permanen. Jadi ada risiko tertentu yang melekat pada penggunaan jangka panjang dari layar tipe OLED ataupun AMOLED. Tingkat kecerahan. Kecerahan juga merupakan salah satu fitur membedakan antara layar AMOLED dan IPS. Secara umum, tampilan AMOLED terlihat lebih tajam dan hidup dibandingkan dengan layar IPS. Responsibilitas. Kecepatan respon dari sebuah sentuhan di layar menjadi faktor penting bagi pengguna yang memerlukan aksi-aksi cepat seperti saat bermain game. Dalam hal ini, panel layar OLED lebih unggul dalam hal response time, alias waktu yang diperlukan untuk merespons sebuah sentuhan.
OLED hanya memerlukan 0,1 milidetik, sedangkan IPS perlu waktu paling cepat 4 milidetik dalam merespons sebuah sentuhan. Usia pakai. Usia pakai layar IPS diklaim bisa sampai 10-20 tahun. Sementara produsen layar OLED yaitu LG mengklaim bahwa produknya bisa dipakai hingga 100.000 jam atau sekitar 11 tahun. Namun, dalam kurun 100.000 jam tersebut, tidak ada jaminan layar OLED akan terhindar dari potensi mengalami efek bar-in. Sekian banyak masalah yang dapat dialami oleh layar OLED seperti green screen, green line, dan lain-lain. Seperti yang saat ini dihebohkan di lini ponsel Android ataupun iPhone series. Biaya produksi. Untuk memproduksi satu layar IPS 6 inci dengan tipe notch, butuh biaya sebesar $18,41 atau sekitar 279.000. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi layar OLED dengan bentang layar 5,9 inci membutuhkan biaya $28,18 atau sekitar 430.000. Oleh karena itu, device atau gawai yang mengusung layar IPS banyak ditemukan pada smartphone, tablet, ataupun laptop di kelas entry level dengan harga miring. Sementara OLED lebih banyak ditemui pada gawai atau gadget kelas menengah ke atas atau kelas flagship. Oke, dari bahasan ini kita dapat menilai kalau masing-masing layar ini memiliki kelemahan dan kelebihan ya. Untuk masing-masingnya, pilih yang mana, layar AMOLED atau layar IPS. Semoga ulasan di video ini menambah pengetahuan bagi teman-teman. Kalau ada tambahan, tulis di kolom komentar ya. Dan please juga untuk like video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.